Wes ket mau. Engko dikrop lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam diseminasi budaya positif. Pada sesi ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik. Untuk lebih semangat dan mencairkan suasana, kita yel-yelkan moto dari sekolah kita. Ekspansi, happy. Baik. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat? Sehat? Mana semangatmu? Oke, semangat semua. Baik. Saya akan memperkenalkan dulu. Baik, Pak Udan, mari silakan duduk. Ya, menempatkan diri. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan support system saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu fasilitatornya Bapak Miswono MPD dan pengajar praktik Ibu Hanun Fatoya SPD. Saya akan memulai diseminasi pada siang hari ini dengan pantun. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan sushi. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu dalam diseminasi. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Baik, nah sebelum kita mulai acara diseminasi pada siang hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya. Ya, untuk keyakinan kelas, mari kita buat bersama-sama untuk supaya diseminasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Nanti saya akan membagikan stick note dan spidol. Bapak Ibu, saya mohon untuk menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas pendapat Bapak Ibu untuk berjalannya diseminasi pada hari ini supaya lancar. Ya. Baik, silakan dituliskan menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu untuk acara diseminasi pada hari ini. Apa yang Bapak Ibu inginkan, harapkan, silakan ditulis. Jika sudah, silakan ditempel. Sudah? Apa? Oh sudah. Minta tolong Pak Guntur untuk ditempel. Baik. Ya, silakan maju untuk menempel. Ya, sudah. Nanti kita akan sepakati bersama-sama.
Ya, berdoa. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan dulu keyakinan kelas menurut Bapak Ibu yang pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama, on time. Yang kedua, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Yang ketiga, on time. Kemudian yang keempat, tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Disiplin. Aktif dalam kegiatan. Menghormati. Jujur. Kemudian disiplin dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita sepakati bersama-sama. Jika saya mohon tepuk 2 kali jika Bapak Ibu sepakat. Ini adalah pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Nanti selama diseminasi ini diharapkan kita disiplin waktu, tepat waktu. Apakah setuju? Baik, tepuk tangan 2 kali. Baik, disiplin, on time. Baik, yang kedua, aktif dalam kegiatan dengan cara angkat tangan jika ingin bertanya. Apakah sepakat? Baik, sepakat, beri tepuk 2 kali. Oke, yang ketiga adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tepuk 3 kali. Terima kasih. Kemudian saling menghormati. Sepakat? Tepuk 4 kali. Baik, kita sepakati kesepakatan ini sehingga nanti kita dapat mengikuti diseminasi ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan, guru pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jika kita petani, berarti murid kita ibaratkan sebagai padi. Nah, tugas kita, apakah kita bisa mengubah padi menjadi tembakau atau padi menjadi jagung? Tidak. Nah, terus tugas kita apa kalau tidak bisa mengubah? Merawat, menuntun, ya, menjaga. Baik. Nah, tugas kita itu tidak bisa mengubah, hanya bisa menuntun. Menuntun apa? Kodrat alam dari peserta didik. Kodrat alam itu apa? Bakat dan minat yang peserta didik punyai. Kita asah. Kemudian kita jaga, kita rawat dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan ruang dan kesempatan peserta didik dengan fasilitas ekstrakurikuler. Di sini ada bakat dan minat yang nantinya bisa memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu masih ingat apa visi dari sekolah kita? Baik, cikal itu adalah suatu singkatan. C-nya apa Bapak Ibu? Cerdas. I-nya apa? Beriman. K. Kreatif. A. Berakhlak mulia. L. Berwawasan lingkungan. Nah, dari visi sekolah yang telah dirumuskan bersama, kita sebagai pendidik agar bisa mencapai visi tersebut sampai pada target kepada anak, tugas kita yaitu
agar bisa mencapai visi tersebut, agar anak bisa cerdas, beriman, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Terus bagaimana cara menuntun itu agar mencapai visi? Dengan menerapkan budaya positif. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Nah, ini budaya positif di sekolah, ya monggo. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki kebajikan universal. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Jadi nilai-nilai dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah, kebiasaan itu harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kenapa harus berpihak pada murid? Agar dapat mengembangkan potensi karakter peserta didik menjadi yang memiliki kebajikan universal. Kemudian apa itu kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai luhur yang mulia. Nah, untuk kebajikan universal dalam lingkup pendidikan ini sudah dirumuskan dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Silakan mau berpendapat angkat tangan. Masih ingat? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Ini Bapak Ibu masih ingat? Belajar Pancasila bersama-sama yuk supaya ingat. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, itu adalah nilai kebajikan universal dalam bidang pendidikan. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, budaya positif itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi muncul dari dalam diri yang kuat. Kemudian menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Yang ketiga, mengontrol diri, menguasai untuk memilih tindakan sesuai kebajikan universal. Memilih tindakan yang sesuai, kalau dalam bidang pendidikan ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai kebajikan kita contohkan sebagai P5. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah P5. Pertanyaannya, apakah P5 yang Bapak Ibu rencanakan, yang Bapak Ibu terapkan, sudah menerapkan nilai kebajikan? Sudah ada di dalamnya. Kemandirian, kerja sama gotong royong, beriman, menghormati berkebinekaan global, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya motivasi manusia. Teori motivasi manusia
Menurut Diana Goosen, ya, itu teori motivasi manusia terdiri dari 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu orang akan memiliki suatu pertanyaan dalam dirinya. Apa yang akan terjadi jika saya melakukan sesuatu? Apa yang akan terjadi? Itu masuk dalam menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak ikut ekstra pramuka? Oh, pasti nanti saya dihukum. Oh, nanti pasti nilai pramuka saya jelek. Dari pertanyaan seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang memiliki motivasi nomor 2, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan, dalam dirinya akan ada pertanyaan. Apa yang saya dapat jika saya melakukannya? Apa yang saya dapat? Contohnya, saya ikut guru penggerak. Apa yang saya dapatkan? Kalau orang mempunyai motivasi hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan, oh, ben aku dipandang, wah, oh, ben aku nanti ketika lomba karya aku dapat souvenir. Nah, itu termasuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mengikuti Bimtek supaya untuk aku dapat sertifikat saja. Nah, ini termasuk motivasi yang nomor 2, motivasi yang mendapatkan imbalan. Kalau untuk penghargaan misalnya semacam pencitraan Bapak Ibu supaya dalam dirinya diakui oleh kelompoknya. Saya menjadi ketua kelas supaya aku dipandang superior. Nah, itu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi nomor 2 mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berasal dari motivasi eksternal. Dia mendapatkan motivasi itu dari luar dirinya. Bagaimana dengan yang ketiga? Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Biasanya orang yang memiliki motivasi nomor 3 ini dalam dirinya akan timbul suatu pertanyaan. Akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Misalnya, saya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, saya akan saling. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa? Oh, berarti saya bisa menghargai bahwa orang itu lebih tua dari saya. Timbul nilai-nilai yang dipercaya. Ada rasa hormat di situ. Saya harus menghormati.
dalam dirinya sudah ada timbul motivasi intrinsik dalam dirinya. Ya, kesimpulan teori motivasi ini berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Jadi yang nomor 1 dan 2 tadi timbul karena motivasi dari luar. Dalam hal tersebut tidak akan bertahan lama karena muncul dari luar dirinya. Nah, barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, ya. Tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi kuat. Jadi hukuman, imbalan, penghargaan, reward itu memang bisa menjadikan seseorang menjadi patuh. Tetapi patuhnya itu hanya sementara karena dia melakukan hal tersebut, kepatuhan itu hanya untuk mendapatkan sesuatu dari luar dirinya. Dia tidak menyadari apa yang saya lakukan ini karena apa. Belum menyadari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Baik. Apa toh itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu perilaku manusia yang memiliki suatu tujuan. Bahkan setiap kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup atau survival, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian. Nah, yang kedua, kebutuhan akan cinta kasih. Setiap orang pasti membutuhkan cinta kasih. Kemudian kebutuhan penguasaan, butuh pengakuan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. Pertanyaannya, jika seseorang tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Melakukan perilaku yang tidak sesuai, yang menyimpang. Seseorang akan melakukan suatu kesalahan. Nah, baik, supaya kita semakin panas, kita akan ice breaking. Ice breakingnya itu nanti kita tembak-tembakan ya Bapak Ibu. Siapa yang suka menembak? Bu Sari suka menembak Pak? Bu Sari? Ya. Nanti kita akan, kalau saya bilang door, menunjuk salah satu temannya, nanti teman kanan atau kirinya menyebutkan namanya. Misalnya saya door Bu Sari. Bu Sari angkat tangan, kemudian sampai kanan dan kiri akan menyebutkan nama teman sebelahnya. Coba tes ya. Door.
menyebutkannya bukan nama dirinya, bukan menyebutkan yang didol, menyebutkan yang iya. Coba dol. Bu Desi angkat tangan. Terus Bu Narti menyebutkan Bu Yulia menyebutkan Bu Narti. Paham ya? Nanti sama. Kalau Pak Bunga berarti Bu Nur menyebutkan Bu Erna menyebutkan Bu Nur. Siap ya? Kita nyanyi dulu di sini senang. Berdiri ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya. Ya lagi. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Ya lagi tak carikan teman ya Pak Gubernur. Tenang. La 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 la. Kira-kira surat apa ya Bapak Ibu? Apa ya ini ya? Ya, surat apa ini Bapak Ibu? Menyanyi balonku pakai i ya? Yang mudah, yuk bareng-bareng. 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk Bu Desi dan Pak Guntur. Terima kasih. Baik, udah gak ngantuk kan Bapak Ibu? Jam rawat ya. Baik, selanjutnya kembali lagi. Nah, sekarang restitusi. Apa Bapak Ibu? Pelan-pelan. Namanya apa Bu Sari? Restitusi. Terus ya restitusi, jangan kesleo. Restitusi. Apa itu restitusi? Kembali lagi. Jika seseorang salah satu dari kelima kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka seseorang itu bisa melakukan suatu kesalahan. Maka kita perlu mengenal adanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, oh ya, monggo absen dulu. Saya beri waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Absen dulu.
dihentikan dulu kita sayang. Sudah semua absen ya? Kembali ke restitusi. Jadi sekali lagi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan supaya seseorang yang melakukan kesalahan itu dapat kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, dalam proses restitusi itu kita mengenal adanya posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi menurut Dian Gosen itu bahwa guru harus meninjau kembali penerapan disiplin positif di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Meninjaunya dengan berefleksi, dengan bertanya, apakah efektif, apakah berpusat pada murid, apakah memerdekakan, apakah memendirikan murid, bagaimana dan mengapa. Ini perlu adanya tinjauan kembali. Kemudian berdasarkan teori motivasi tadi, ada berapa tadi? Teori motivasi? 3. Penerapan disiplin positif di sekolah harus sesuai, harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Meyakini bahwa nilai yang ada dalam dirinya bukan sebatas motivasi takut mendapat hukuman, bukan hanya sebatas motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Karena motivasi intrinsik ini timbul dalam dirinya, seseorang tahu nilai kebajikan universal yang harus dilakukan, tidak sebatas ingin mendapat penghargaan, imbalan, atau takut akan hukuman. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Apa itu posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nanti silakan Bapak Ibu berefleksi. Selama ini saya berada di posisi kontrol nomor berapa? Nah, posisi kontrol sebagai penghukum di sini, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, dalam posisi ini guru biasanya berkata apa ya? Bisa minta tolong Bu Desi membacakan. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata bagaimana Bu?
dalam posisi kontrol sebagai pembuku. Itu berada. Ya. Patuhi aturan sekolah atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Menghayati sekali ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Desi, terima kasih. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya guru ini selalu berkata seperti ini. Apakah sering Bapak Ibu mengatakan seperti ini di dalam kelas? Sering. Sering. Berarti dalam posisi sebagai apa Bu Sari? Penghukum. Ya, biasanya menghukum menggunakan verbal atau fisik, hukuman fisik. Kalau dulu biasanya bapak-bapak zaman dahulu saya SD biasanya, ya, silakan. Kalau terlambat 5 menit berdiri di pojokan sampai istirahat selesai, push up. Nah, berarti guru zaman dahulu itu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Zaman sekarang apakah masih ada Bapak Ibu? Masih sekali banyak. Mungkin kalau sempat hukuman fisik ya tidak terlalu, tapi secara verbal, secara tidak langsung kita menempati pada posisi kontrol sebagai penghukum, menekan ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua apa Bapak Ibu? Pembuat apa Bu Yulia? Membuat rasa bersalah. Silakan Bapak Ibu introspeksi, merefleksi. Saya nanti dalam posisi kontrol yang nomor berapa? Nah, pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi langsung sebagai penghukum itu, ya, dia akan lebih lembut. Tetapi membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi dia memang lembut, tetapi dia dapat membuat suasana orang itu merasa tidak nyaman. Ya, dengan mengatakan seperti apa Bu Yulia? Coba. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalian begini? Apakah bisa untuk diam dulu? Nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah. Betul sekali, seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi suaranya itu lembut, tidak meledak-ledak, tidak. Tetapi dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah biasanya menekankan kepada intimidasi. Jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dengan seperti itu. Jadi anak atau seseorang itu akan merasa, situasinya sudah tidak nyaman lagi. Dia akan langsung deg-degan. Nah, gimana coba kalau orang tuamu tahu kalian begini? Apakah bisa untuk diam dulu? Nanti ibu dimarahin ibu kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini membuat siswa merasa tidak berharga karena dia tahu telah mengecewakan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, posisi kontrol sebagai apa Bu Nur? Sebagai teman. Nah, dalam posisi kontrol sebagai teman, iya, guru pada posisi ini tidak akan
akan menyakiti murid. Namun ada namunnya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui usaha ajakan atau persuasi. Posisi kontrol pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Biasanya akan berkata seperti apa? Pak Guntur minta tolong Pak Guntur. Sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Guntur. Nah, tepat sekali. Dalam posisi kontrol sebagai teman ini ya, tidak akan menyakiti murid. Tidak akan menyakiti murid. Nah, di sini ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, melalui suatu ajakan atau persuasif dengan cara ayo. Ingat ya, kalimat persuasif biasanya ditandai dengan suatu kata ayo, mari, yo. Ya, seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, walaupun dalam posisi kontrol sebagai teman tidak menyakiti murid, tetapi ada sisi negatif dalam posisi kontrol sebagai teman, yaitu murid merasa tidak mau lagi berusaha. Karena apa? Karena murid akan ketergantungan pada guru jaga ke. Karena selalu ditawari dengan pilihan bantuan yang memudahkan murid sehingga murid tidak mandiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang keempat sebagai apa? Bu Erna minta Pemantau. sebagai pemantau. Nah, memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kita pernah menjadi pengawas ujian Bapak Ibu? Pernah, pasti guru selalu pernah pakai pisang, Jogo PTS atau PAS. Nah, kita memposisikan seperti ini. Kita mempunyai tanggung jawab perilaku murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya kita mengacu pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai orang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini ada hal yang memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid karena adanya suatu peraturan. Nah, selanjutnya masih posisi pemantau. Dalam posisi kontrol pemantau, biasanya guru di sini akan mengatakan, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Apa sanksinya? Nah, seorang pemantau itu harus menggunakan data yang menjadi bukti atas kesalahan seseorang. Jadi dia melakukan hal ini tidak semata-mata atas peraturan
posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Apa itu teori stimulus respon? Stimulus itu apa Bapak Ibu? Rangsangan. Kalau respon, suatu reaksi. Jadi ketika guru memberikan suatu rangsangan, pasti akan timbul reaksi dari murid. Semakin sering kita memberi rangsangan, akan timbul suatu respon yang positif dari murid. Contohnya, di kelas 2 mengenal bangun daftar. Di situ Bapak Ibu memberi stimulus harus bisa menggambar bangun datar dengan garis tegak lurus, dengan memberi contoh menggunakan apa Bapak Ibu supaya penggaris. Di awal ketika memberikan stimulus itu pasti ada beberapa anak yang memberikan suatu respon atau reaksi yang negatif. Mesti ono wae asik penting ganti kotak wae gampang. Pakai langsung pakai tangan, jret. Tapi ada beberapa anak yang ikut dengan stimulus kita menggunakan penggaris. Jika itu stimulus kita berikan kepada anak, nah itu akan timbul suatu respon yang positif. Lama-lama nanti anak akan memberikan reaksi dengan selalu menggambar bangun datar menggunakan garis, karena dia tahu hanya dengan penggaris dia dapat menggaris secara lurus. Itu adalah contoh dari teori stimulus respon. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang kelima sebagai apa? Manajer. Posisi kontrol manajer ini berarti kita harus bertindak seperti apa? Di sini ada 3 hal. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, memberi kesempatan, memberi ruang kepada murid agar bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian mendukung murid menemukan solusi, tidak hanya menawarkan solusi, tetapi di sini kita hanya mendukung murid menemukan, yang menemukan murid sendiri. Kita hanya mendukung, menuntun, mengarahkan, sehingga nanti murid yang akan menemukan solusi itu sendiri. Kemudian mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya. Kita mengajak supaya anak tahu apa yang dibutuhkan dalam dirinya. Nah, dalam menerapkan 5 posisi kontrol ini, kita harus mengacu pada restitusi. Ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada tahapan yang pertama. Apa itu Bapak Ibu? Bisa terbaca? Menstabilkan identitas. Di sini bisa dilihat. Anggap ini guru. Ini yang gambar besar ini sebagai guru. Kemudian merangkul anak ini, kecil ini yang tertunduk, merangkul. Kemudian menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah, memvalidasi benar apa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahap pertama menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita perlu menyadari
di dunia ini tidak hanya kamu saja, Bu Guru juga pernah, semua orang pernah melakukan kesalahan tersebut. Tujuannya dalam menstabilkan identitas ini. Ben stabil. Iya, ben ayam. Oh, ternyata Bu Guru juga pernah ya seperti ini. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan. Di sini pada tahap ini kita memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa. Alasannya apa? Nanti dari situ kita akan tahu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa. Oh, ternyata kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kasih sayang, rasa kesenangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahap dari segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini siswa diingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian ditanya solusi terbaik menurut mereka. Di sini saya tanya, apakah Bapak Ibu di awal tahun pelajaran sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Tentunya keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat dan disepakati itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga keyakinan yang Bapak Ibu telah sepakati ini tadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan siswa yang mendapati kesalahan, dapat diterapkan untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat apa, sehingga nanti pada tahap menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu hanya menanya solusi terbaik menurut mereka. Kita tidak memberikan solusi, tidak. Tapi pada tahap ini kita hanya menuntun anak supaya anak sendiri yang dapat menemukan solusi tersebut. Begitu. Jadi tidak semata-mata kita yang memberikan solusi, tidak. Kita hanya menuntun. Kita memperdomani anak supaya mereka mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian keyakinan kelas. Semua sudah pernah buat ya? Sudah. Nah, dalam keyakinan kelas itu, apakah keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat sudah mengandung nilai-nilai kebajikan universal? Nah, karena keyakinan kelas itu, suatu keyakinan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Jadi tidak semata-mata yang membuat guru, tetapi kita tawarkan kepada anak-anak pendapat anak-anak, kemudian kita nanti menuntun apakah pendapat anak itu mengandung nilai kebajikan universal atau tidak. Tugas kita di sini Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, mengarahkan supaya yang mereka yakini, yang mereka sepakati mengandung nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, atau tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, abstrak, dia tidak kelihatan, tidak bisa kita pegang. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Kalau peraturan itu sudah diri banyak sekali. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan terlambat, harus ini, harus itu. Nah, tetapi dalam keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Keyakinan kelas mengandung kalimat positif. Coba nanti Bapak Ibu silakan direfleksi kembali. Kemarin keyakinan kelas yang dibuat, apakah sudah mengandung kalimat positif atau masih ada kalimat negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Apakah ini termasuk keyakinan kelas? Kalau dari kriteria ini tidak. Jangan, ada kata jangan.
itu negatif. Kita ubah, tugas kita sebagai guru mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Siapa yang bisa? Kalau ada anak yang berpendapat jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan. Nah, kita menuntun anak untuk berpikir positif, berperilaku positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, sangat tepat ya, ini keyakinan kelas hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini sudah sesuai dengan kriteria keyakinan kelas yang ini kita sepakati. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam menyusun keyakinan kelas lewat pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini melibatkan semua peserta didik. Tidak hanya guru saja yang membuat ini udah jadi besok anak-anak seperti ini, tidak. Tidak hanya juga murid-murid saja, guru tidak terlibat, tetapi dalam satu kelas berarti semua warga kelas harus terlibat. Kemudian ya, keyakinan kelas dalam membentuk keyakinan kelas ada langkahnya Bapak Ibu. Apakah langsung guru menuliskan ini terus anak-anak menulis seperti itu? Tidak. Ada caranya. Aturannya yang pertama itu adalah mempersilahkan warga kelas untuk mencurahkan pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Tadi kita sudah simulasi secara tidak sadar. Saya memberikan post-it ke Bapak Ibu. Bapak Ibu menuliskan masing-masing satu-satu, ya toh? Itu pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masuk pada tahap yang pertama, mempersilahkan warga kelas mencurahkan pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Boleh saja, misalnya Bapak Ibu tidak punya post-it, dengan cara musyawarah klasikal. Angkat tangan, siapa? Tulis. Kalau sudah siap dengan post-it atau media yang lain, boleh ditempel seperti itu sebagai contoh. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu mencatat masukan dari peserta didik. Ya. Mencatat masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Ketika nanti klasikal, Bu, ada yang angkat tangan, silakan. Ada yang menulis, misalnya kelas tinggi, boleh ada. Kalau misalnya sudah dibentuk kepengurusan kelas, sekretarisnya menulis 1, 2, 3. Kalau kelas rendah biasanya gurunya yang menuliskan. Atau boleh saja nanti sudah menulis, tadi tinggal ditempel. Nah, kemudian yang ketiga adalah ganti kalimat negatif menjadi positif. Jika ditemui pendapat dari peserta didik yang masih menggunakan kalimat negatif, tugas kita adalah menuntun supaya dan menghasilkan menjadi kalimat positif. Tadi sudah juga simulasi. Jangan buang sampah sembarangan, diganti jagalah kebersihan, buanglah sampah di tempatnya. Nah, kemudian tinjau kembali pernyataan, ditinjau lagi yang telah tadi dituliskan, kemudian kita review lagi, kita baca satu persatu, kita kategorikan. Oh, ini masuk disiplin waktu. Oh, ini termasuk disiplin berpakaian, sehingga nanti keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, karena kita menggolongkan dari pendapat-pendapat sekian puluh murid itu kita ringkas. Nah,
ini pada tahap tinjau kembali pernyataan. Kemudian ajak peserta didik menemukan nilai kebajikan universal. Jadi tidak hanya menulis stempel rampung, tetapi Bapak Ibu mengarahkan peserta didik itu untuk menemukan nilai universal apa? Seperti tadi, on time. Di awal tepat waktu, nanti diakhiri juga tepat waktu. Berarti nilai kebajikan universal apa itu Bapak Ibu? Disiplin. Nah, tidak mengejek Bu. Berarti nilai universal apa? Kebajikan apa? Menghargai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menarik benang merahnya dari pendapat anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah setelah setuju ditempel di kelas seperti ini. Sudah. Apakah sudah ditempel Bapak Ibu? Sudah. Baik. Nanti saya beri PR. Bapak Ibu yang masih ada keyakinan kelasnya kalimat negatif, silahkan didiskusikan kembali, mengajak peserta didik lagi untuk merubah kalimat yang masih negatif itu menjadi kalimat positif. Oh, kemarin saya belum sampai pada mencari nilai kebajikan universal. Silahkan nanti Bapak Ibu kembali mereview sehingga benar-benar anak tahu apa yang mereka tulis, apa yang mereka tempel, apa yang mereka sepakati, mereka paham. Begitu. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada tidak? Aman? Ada pertanyaan? Apa? Aman ya? Oh, ada. Apa? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ya, begini Bu Niken mengenai keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu harus kita kan satu ajaran ya. Jadi seperti itu terus, apakah bisa kita refleksikan untuk dirubah kembali seperti itu? Baik, jadi kita kan di awal tahun pelajaran sudah membuat keyakinan kelas seperti itu. Terus setelah mendapatkan diseminasi pada hari ini, begitu paham, terus tidak ada yang sesuai, Ya, apakah bisa diganti atau ditinjau kembali? Ya, boleh. Karena kemarin Bapak Ibu kan belum tahu prosedur pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa. Mungkin masih ditemui adanya kalimat negatif, ya toh Bapak Ibu? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya toh, harus datang tepat waktu. Nah, udah harusnya. Boleh ditinjau kembali supaya benar-benar keyakinan kelas ini anak-anak paham nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, sehingga anak-anak tahu apa yang mereka lakukan itu berdasarkan apa, seperti itu. Jadi monggo ini tadi kembali saya beri PR kepada Bapak Ibu, ditinjau kembali, didiskusikan kembali boleh. Karena kemarin Bapak Ibu belum paham ya untuk prosedurnya ini. Yang lainnya apakah ada? Jelas Bapak Ibu? Jika jelas beri saya tepuk 3 kali. Baik, terima kasih, pintar, luar biasa sekali ekspansi. Ekspansi. Karena tidak ada pertanyaan, saya punya door prize pantun. Pantunnya, duduk di meja sambil makan. Boleh nggak? Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan, dan untuk Bapak Ibu yang sudah datang, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sekian dari pemaparan dari diseminasi saya tentang budaya positif. Harapannya saya mengajak Bapak Ibu warga dari SD Negeri 2 Padang Simping ini untuk bersama-sama bergerak dan menggerakkan komunitas kita supaya menjadi lebih maju lagi. Kita dapat
memperkuat, memperkokoh, menebakkan karakter murid lagi sehingga murid-murid dari SD Negeri 2 Padang Simping tahu dan dapat melaksanakan nilai kebajikan universal. Begitu, ada salahnya itu dari saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari panjenengan semua yang luar biasa. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.